Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fatmawati, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis real, yaitu nilai mutlak. Di mana pengertian nilai mutlak dalam matematika ialah nilai absolut atau nilai mutlak dari suatu bilangan real X atau dengan tanda mutlak X. Nilai dari X tanpa disertandai oleh tanda. Nah, dalam sudut pandang geometri, nilai mutlak yaitu nilai mutlak dari X ditulis dengan mutlak X, yaitu dengan garis tegak. Di mana nilai mutlak ini adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Di mana karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan selalu positif. Secara matematis, pengertian nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol garis mutlak X atau dengan simbol garis tegak ialah nilai positif dari nilai X dan min X. Baiklah, selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X sama dengan A, dengan A lebih dari 0. Artinya persamaan mutlak X sama dengan A. Ini artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Yang kedua, mutlak X kurang dari A, dengan A lebih dari 0. Persamaan mutlak X kurang dari A ini artinya jarak X ke 0 kurang dari A. Dan yang ketiga yaitu mutlak X lebih dari A, dengan A lebih dari 0. Persamaan atau pertidaksamaan mutlak X kurang dari A ini artinya jarak X ke 0 lebih dari A. Selanjutnya, sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Teorema 1 yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan mutlak min X, dengan X kurang dari 0, X sama dengan 0, dan X lebih dari 0. Nah, teorema 1 artinya dengan X kurang dari 0, di mana jika X kurang dari 0, maka min X lebih dari 0. Sehingga mutlak X sama dengan min X karena X kurang dari 0. Dan mutlak min X sama dengan min X karena min X lebih dari 0. Sehingga diperoleh mutlak X sama dengan min X sama dengan mutlak min X, atau dengan kata lain mutlak X sama dengan mutlak min X. Dan teorema ini terbukti dengan X kurang dari 0. Yang kedua yaitu mutlak X sama dengan mutlak min X dengan X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka min X juga sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 0 sama dengan min X, atau X sama dengan negatif X. Akibatnya mutlak X sama dengan mutlak min X, dan ini terbukti. Yang sifat ketiga yaitu mutlak X sama dengan mutlak min X dengan X lebih dari 0. Dimana jika X kurang lebih dari 0, maka min X kurang dari 0. Nah, mutlak X sama dengan X karena X lebih dari 0. Dan mutlak min X sama dengan min
min X sama dengan X karena min X kurang dari 0. Sehingga diperoleh mutlak X sama dengan X sama dengan mutlak min X. Atau dengan kata lain, mutlak X sama dengan min X. Dan ini terbukti dari teorema 1 yang berbunyi mutlak X sama dengan mutlak negatif X dengan X lebih dari 0. Sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak A yaitu teorema kedua yang berbunyi untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Nah, berdasarkan teorema 1 sehingga diperoleh mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak min X min Y, dan ini itu berdasarkan teorema 1, di mana teorema 1 ini yaitu mutlak X sama dengan mutlak min X disederhanakan menjadi mutlak min X ditambah Y sama dengan mutlak Y sama dengan mutlak Y dikurangi X, dan ini terbukti bahwa teorema 2 itu untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Teorema ketiga yang berbunyi untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, di sini jelas akar dari X kuadrat lebih dari sama dengan 0, di mana hasil akar ini pasti positif. Jika X lebih dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan X. Dan jika X kurang dari 0, maka negatif X lebih dari 0 dan negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga akar dari X kuadrat sama dengan min X. Sehingga diperoleh akar X kuadrat sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Sehingga X diperoleh juga akar X kuadrat sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Sehingga akar X kuadrat sama dengan negatif X. Atau dengan kata lain, akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Dan terbukti teorema 3 ini yang berbunyi untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Teorema yang keempat yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Mutlak X dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan, di mana ini itu berdasarkan teorema 3 yang berbunyi mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sehingga diperoleh plus minus X kuadrat, dan kita sederhanakan juga yaitu sehingga diperoleh X kuadrat. Sehingga terbukti untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan mutlak X kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat dikuadratkan. Berdasarkan teorema 3 yang tadi berarti mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sehingga diperoleh X kuadrat. Karena X kuadrat lebih dari sama dengan 0, ini juga terbukti
eh, dari teorema 4 tadi, di mana teorema 4 ini berbunyi untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Teorema 5, di mana teorema 5 ini berbunyi untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku. Yang pertama, mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Mutlak X dikali Y sama dengan akar dari XY kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan menjadi akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat berdasarkan teorema 3, di mana mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sehingga kita sederhanakan yaitu jadi mutlak X sama dengan mutlak X dikali mutlak Y, dan ini itu terbukti untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua yaitu mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y dengan Y tidak sama dengan 0. Nah, mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak akar dari X dibagi Y dikuadratkan, dan kita sederhanakan menjadi mutlak X kuadrat per Y kuadrat. Nah, kita bisa tulis dengan pembaginya yang di bawah, sehingga diperoleh mutlak X per mutlak Y dengan Y tidak sama dengan 0, dan mutlak Y per mutlak X. Dan ini terbukti. Baiklah, selanjutnya teorema 6 yang berbunyi untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan positif negatif Y. Akan dibuktikan mutlak X sama dengan mutlak Y, di mana X sama dengan positif negatif Y, di mana mutlak X sama dengan mutlak Y sama dengan akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat, sehingga diperoleh X sama dengan negatif positif negatif akar Y kuadrat, sehingga X sama dengan negatif positif Y, dan ini terbukti. Dan akan dibuktikan X sama dengan positif negatif Y dengan mutlak X sama dengan mutlak Y. X sama dengan positif negatif Y diperoleh yaitu X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita sederhanakan dengan X kuadrat, akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat, dan ini merupakan dengan teorema 3 yaitu mutlak X sama dengan mutlak Y, dan terbukti juga dari teorema 6 ini yang berbunyi untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y. Selanjutnya teorema 7, di mana teorema 7 ini berbunyi untuk setiap bilangan real X berlaku X kurang dari sama dengan mutlak Y jika X lebih dari
0 lebih dari atau sama dengan 0, maka X sama dengan mutlak Y. Dan ini dari definisi nilai mutlak. Mutlak X lebih dari 0, artinya nilai mutlak pasti positif. Selanjutnya, jika X kurang dari 0, maka X kurang dari mutlak X, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan mutlak X. Dan ini terbukti bahwa untuk setiap bilangan real X berlaku X kurang dari atau sama dengan mutlak X. Selanjutnya teorema 8, di mana teorema 8 ini berbunyi jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan X bilangan real, maka yang pertama mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari X kurang dari A. Yang pernyataan kedua yaitu mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari atau sama dengan min A atau X lebih dari A. Yang pertama, pernyataan pertama yaitu mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari X kurang dari A. Akan dibuktikan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, dimana artinya negatif A kurang dari X kurang dari A. Diketahui mutlak X kurang dari A, dan untuk X lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X, dan ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Maka X kurang dari A, sehingga diperoleh X lebih dari 0 atau sama dengan 0, X kurang dari A. Kita sebut ini persamaan ke-1. Selanjutnya untuk X kurang dari 0, sehingga mutlak X sama dengan negatif X, dan ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Maka negatif X kurang dari atau sama dengan A atau X kurang lebih dari negatif A, sehingga diperoleh negatif A kurang dari X kurang dari 0, dan kita sebut dengan persamaan yang kedua. Nah, gabungan dari persamaan 1 dan 2 adalah negatif A kurang dari X kurang dari A, dan ini terbukti dari teorema 8 yang pernyataan pertama, yaitu mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari X kurang dari A. Selanjutnya yaitu akan dibuktikan negatif A kurang dari X kurang dari A jika dan hanya jika mutlak X kurang dari A. Diketahui negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari A, berarti negatif A kurang dari X dan X kurang dari A. Nah, kita buat sebuah persamaan negatif A kurang dari X, dan sebelah kirinya yaitu sebelah kanannya negatif X kurang dari A, sehingga diperoleh negatif X kurang dari A dan X kurang dari atau sama dengan A, atau dengan kata lain mutlak X kurang dari A, dan ini terbukti. Selanjutnya yang kedua yaitu mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Akan dibuktikan mutlak X kurang lebih dari atau sama dengan A, di mana X kurang dari negatif A atau X kurang lebih dari A.
Diketahui mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari atau sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0 sehingga mutlak X sama dengan X, dan ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Maka X lebih dari atau sama dengan A. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0 gabungan dari X lebih dari A sama dengan X lebih dari A, dan ini kita sebut dengan persamaan ke-1. Selanjutnya untuk X kurang dari 0 sehingga mutlak X sama dengan negatif X sesuai dengan definisi nilai mutlak. Maka negatif X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, dari gabungan dari X kurang dari 0 gabungan X kurang dari atau sama dengan negatif A ya sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif A, dan kita sebut ini persamaan kedua. Gabungan dari persamaan ke-1 dan kedua adalah X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A, dan ini terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A dengan mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Diketahui X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari atau sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan negatif A dan negatif A kurang dari atau sama dengan 0, maka X kurang dari atau sama dengan 0 sehingga mutlak X sama dengan negatif X sesuai dengan definisi nilai mutlak. Karena mutlak X sama dengan negatif X dan X negatif X lebih dari atau sama dengan A, maka mutlak X lebih dari A, dan ini terbukti. Maka teorema ke-8 yang kedua ini terbukti bahwa mutlak X lebih dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Selanjutnya teorema ke-9. Nah, bunyinya yaitu untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z berlaku. Yang pertama, mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan ini disebut ketaksamaan segitiga. Yang kedua yaitu mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang ketiga, mutlak dari X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y. Selanjutnya yang keempat yaitu mutlak dari X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak dari X dikurangi Z ditambah mutlak dari Z dikurangi Y. Nah, ya teorema ke-9 yang pertama yaitu mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan ini disebut ketaksamaan segitiga. Nah, berdasarkan teorema ke-7 diperoleh X kurang dari sama dengan mutlak X negatif X kurang dari atau sama dengan mutlak dari negatif X, dan Y
kurang dari atau sama dengan mutlak Y, dan negatif Y kurang dari atau sama dengan mutlak dari negatif Y. Nah, berdasarkan teorema 7 ini diperoleh X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan negatif X ditambah negatif Y kurang dari atau sama dengan mutlak dari negatif X ditambah mutlak dari negatif Y. Sehingga X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan negatif dari X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y ditambah mutlak X atau mutlak X ditambah mutlak Y. Sehingga diperoleh mutlak dari X ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan ini terbukti. Selanjutnya teorema ke-9 yang kedua yaitu mutlak dari X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Berdasarkan teorema ke-9 yaitu mutlak dari X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Diperoleh mutlak dari X ditambah negatif Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak dari min Y. Sehingga diperoleh mutlak dari X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y ditambah mutlak X ditambah mutlak Y, dan ini terbukti. Selanjutnya teorema ke-9 yang ketiga yaitu mutlak dari X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y. Berdasarkan teorema ke-9 yang pertama yaitu mutlak dari X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Diperoleh mutlak X sama dengan mutlak dari X dikurangi Y ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi Y ditambah mutlak Y. Sehingga diperoleh mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi Y ditambah mutlak Y. Sehingga kita peroleh mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak dari X dikurangi Y, dan ini kita sebut persamaan ke-1. Dan mutlak Y sama dengan mutlak dari Y dikurangi X ditambah X kurang dari atau sama dengan mutlak Y dikurangi X ditambah mutlak X. Sehingga diperoleh mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y dikurangi X ditambah mutlak X. Sehingga mutlak Y dikurangi mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi Y, dan mutlak X dikurangi mutlak Y lebih dari atau sama dengan negatif dari mutlak X dikurangi Y. Sehingga diperoleh persamaan yang kedua yaitu negatif dari mutlak X dikurangi Y
kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y, dan kita sebut ini persamaan kedua. Ya, berdasarkan persamaan ke-1 dan kedua diperoleh negatif dari mutlak X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi Y. Dengan kata lain, mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi Y, dan ini berdasarkan teorema ke-8 yang pertama. Atau mutlak X dikurangi Y lebih dari sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y, dan ini terbukti bahwa teorema yang ke-9 ini yang ketiga, yaitu mutlak X dikurangi mutlak Y lebih dari atau sama dengan mutlak dari mutlak X dikurangi mutlak Y. Selanjutnya teorema ke-9 yang keempat, mutlak X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi Z ditambah mutlak Z dikurangi Y. Dan ini berdasarkan teorema ke-9 ini kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi Z ditambah mutlak Z dikurangi Y, dan ini berdasarkan teorema yang ke-9 yang pertama ini terbukti. Selanjutnya teorema ke-10, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Yang pertama yaitu mutlak X lebih dari 0 dan mutlak Y lebih dari 0, maka mutlak X ditambah mutlak Y lebih dari 0. Diketahui mutlak X kurang dari mutlak Y, maka mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari 0. Sehingga X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratkan dikurangi mutlak Y dikuadratkan, sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y dikali mutlak X ditambah mutlak Y. Karena mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari 0 dan X ditambah mutlak X ditambah mutlak Y lebih dari 0, dan di sini itu negatif dikalikan positif hasilnya negatif, maka mutlak X dikurangi mutlak Y dikali mutlak X ditambah mutlak Y kurang dari 0, sehingga X kuadrat dikurangi Y kuadrat kurang dari 0, sehingga X kuadrat kurang dari Y kuadrat, dan ini terbukti. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang nilai mutlak